Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Nisar Rahman, mahasiswa Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas 2 mata kuliah struktur data. Dalam tugas ini terdapat dua bagian program, yaitu yang pertama algoritma merge sort untuk mengurutkan data dari terbesar ke terkecil. Dan yang kedua algoritma context sort dengan tujuan yang sama. Nah, berikut kedua soal itu, yaitu nomor satu, buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort. Tentukan sendiri nilai variabel, misalnya A1, A2, dan seterusnya. Kemudian, buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Untuk yang nomor dua, buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan context sort. Tentukan sendiri nilai variabel, misalnya A1, A2, dan seterusnya. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Nah, sebelum saya memulai menjelaskan kodenya, pertama-tama saya akan membuka aplikasi Java IDE yang saya gunakan untuk menulis programnya. Di sini saya menggunakan aplikasi IntelliJ IDEA. Ya. Setelah seperti ini tampilannya, jadi setelah project terbuka, saya membuat file dengan nama tugas 2 struktur data. Di file inilah nanti saya akan menuliskan program merge sort yang akan saya jelaskan terlebih dahulu sebelum lanjut ke context sort. Baik, sekarang kita lihat dan pahami bersama-sama bagaimana cara kerja program merge sort-nya. Pertama, saya menggunakan library java.util.array agar dapat menampilkan isi array dalam bentuk string dengan nama fungsi array to string. Kemudian, saya membuat kelas utama bernama tugas 2 struktur data karena sesuai format penamaan tugas. Bagian ini adalah fungsi utama program. Di sini saya membuat 8 buah data angka A1 hingga A8. Semua data saya simpan di dalam array bernama data. Kemudian saya tampilkan data sebelum diurutkan. Baris merge sort data, 0, data .length min1 memanggil fungsi pengurutan utama, yaitu merge sort. Dari indeks pertama dalam kurung 0 sampai indeks terakhir dalam kurung data.length min1. Setelah proses selesai, program akan menampilkan hasil pengurutan dari terbesar ke terkecil. Selanjutnya, ini adalah fungsi merge sort. Fungsi ini digunakan untuk membagi array menjadi dua bagian kecil, sampai akhirnya tiap bagian hanya berisi satu elemen. Proses ini disebut rekursif, karena fungsi ini memanggil dirinya sendiri. Baris int mid sama dengan dalam kurung left plus right bagi 2 berfungsi untuk mencari posisi tengah dari array. Kemudian baris merge sort dalam kurung r left mid memanggil proses untuk bagian kiri. Dan merge sort dalam kurung r mid plus 1 right untuk bagian kanan. Setelah keduanya selesai diurutkan, maka bagian terakhir merge dalam kurung r left mid right digunakan untuk menggabungkan dua bagian kecil tersebut menjadi satu bagian besar yang sudah terurut. Berikutnya, ini adalah fungsi merge. Fungsi ini bertugas untuk menggabungkan dua bagian kecil yang sudah terurut. Pertama, dua array sementara dibuat, L untuk bagian kiri dan R untuk bagian kanan. Lalu dilakukan penyalinan isi data dari array utama ke kedua array kecil ini. Setelah itu ada perulangan while untuk membandingkan elemen satu persatu dari kiri dan kanan. Karena saya ingin hasilnya dari terbesar ke terkecil, maka saya gunakan kondisi if dalam kurung L I lebih besar sama dengan R J. Artinya, kalau nilai di kiri lebih besar, maka nilai itu disalin dulu ke array utama.
Proses ini terus berjalan sampai semua elemen dari kiri ke kanan selesai digabungkan. Dua perulangan while terakhir digunakan untuk menyalin sisa elemen yang belum habis agar seluruh data benar-benar tersusun rapi di array utama. Dengan demikian, seluruh bagian program selesai. Hasil akhirnya adalah data yang sudah terurut dari terbesar ke terkecil menggunakan algoritma merge sort. Setelah menyelesaikan soal pertama, yaitu program pengurutan dengan algoritma merge sort, selanjutnya saya akan melanjutkan ke soal nomor 2, yaitu pengurutan data menggunakan algoritma counting sort. Sama seperti sebelumnya, pada soal ini saya juga menggunakan 8 buah data, yaitu 45, 12, 89, 33, dan seterusnya. Bedanya pada konsistor, proses pengurutnya tidak dilakukan dengan cara membandingkan antar elemen, melainkan dengan menghitung frekuensi kemunculan setiap nilai di dalam data. Lalu hasilnya disusun kembali dari yang terbesar ke terkecil. Sekarang mari kita lihat tampilan kode programnya. Pertama, saya menggunakan library java.util.array agar bisa menampilkan isi array dalam bentuk teks yang rapi menggunakan fungsi array_toString. Selanjutnya, saya membuat kelas utama bernama tugas2 struktur data 2. Kelas ini berisi semua fungsi yang digunakan dalam algoritma counting sort. Pada fungsi main, saya mendefinisikan 8 buah data angka yaitu A1 sampai A8. Kemudian saya simpan semuanya dalam array bernama data. Setelah itu, saya menampilkan isi data sebelum diurutkan. Baris counting sort descending dalam kurung data memanggil fungsi pengurutan menggunakan algoritma counting sort. Terakhir, hasil pengurutan ditampilkan di layar dari nilai terbesar ke terkecil. Selanjutnya ini adalah fungsi counting sort descending, yaitu fungsi utama dari algoritma counting sort. Pertama, saya mencari nilai maksimum dari data menggunakan array.stream dalam kurung R. Nilai maksimum ini digunakan untuk menentukan ukuran array. Setelah itu, saya membuat array count untuk menyimpan jumlah kemunculan setiap angka. Pada perulangan for dalam kurung int num sama dengan r, setiap elemen di array asli dihitung berapa kali muncul dan disimpan ke posisi yang sesuai di array count. Kemudian perulangan for dalam kurung int i sama dengan max digunakan untuk mengisi kembali array utama dari nilai terbesar ke terkecil. Di dalamnya ada while dalam kurung count lebih besar 0, yang berarti selama angka tersebut masih punya jumlah kemunculan, maka angka itu dimasukkan ke array hasil dan jumlah kemunculannya dikurangi 1. Proses ini berlanjut sampai semua angka tersusun rapi dari yang paling besar ke yang paling kecil. Akhirnya, seluruh bagian program counting sort sudah selesai. Hasil akhirnya adalah data yang sudah diurutkan dari nilai terbesar ke terkecil menggunakan algoritma counting sort. Baik, dari kedua algoritma yang telah saya jelaskan, yaitu merge sort dan counting sort, dapat kita simpulkan bahwa keduanya sama-sama berfungsi untuk mengurutkan data, namun memiliki cara yang berbeda. Merge sort menggunakan metode divide and conquer, yaitu dengan membagi data menjadi bagian-bagian kecil, lalu menggabungkan kembali dalam keadaan berurut. Sedangkan counting sort bekerja dengan menghitung jumlah kemunculan setiap nilai, sehingga prosesnya bisa lebih cepat untuk data dengan rentang nilai yang tidak terlalu besar. Dari hasil percobaan program, keduanya sama-sama berhasil mengurutkan data
dari nilai terbesar ke terkecil. Hanya saja counting sort lebih sederhana dari segi logika, sedangkan merge sort lebih fleksibel untuk berbagai jenis data. Demikianlah penjelasan saya untuk tugas 2 mata kuliah struktur data yang berisi 2 algoritma pengurutan yaitu merge sort dan counting sort. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa yang telah menyimak video ini. Semoga penjelasan saya dapat membantu dalam memahami dan cara kerja kedua algoritma tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.